Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan belajarnya? Harus selalu semangat ya nak ya, meskipun kita belajarnya di rumah. Nah, anak soleh dan solehah harus selalu istiqomah sholat duha dan murojaah Al-Quran ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya nak ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami perangkat keras komputer atau hardware. Apa sih perangkat komputer itu? Nah, perangkat keras adalah sesuatu yang bisa disentuh atau dipegang ya nak ya. Nah, contohnya adalah CPU, monitor, kemudian keyboard, kemudian mouse, kemudian printer, flash disk, speaker, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah CPU. Jadi, CPU ini adalah singkatan dari Central Processing Unit ya nak ya. Nah, ini adalah gambar dari CPU. Nih gambarnya ya. Kemudian, nah CPU ini bentuknya seperti chip ya nak ya. Dia bentuknya segi empat, lebih kecil ya. Dia berada di dalam casing CPU ini. Nah, jadi CPU ini adalah otak dari komputer. Jika tidak ada CPU atau CPU-nya mati atau rusak, maka komputernya tidak bisa hidup ya nak ya. Nah, selanjutnya adalah monitor. Nah, ini adalah contoh gambar monitor. Bentuknya seperti layar televisi ya nak ya. Jadi, monitor ini digunakan untuk menampilkan tulisan dan gambar. Nah, anak soleh dan soleha bisa melihat gambar maupun video di monitor ini ya nak ya. Selanjutnya adalah keyboard. Perhatikan, ini adalah gambar keyboard ya nak ya. Nah, fungsi keyboard adalah untuk mengetik huruf dan angka. Kalian perhatikan di sini ada huruf A sampai huruf Z ya nak ya. Kemudian di sini juga ada tombol angka. Angkanya dari 0 sampai angka 9. Nah, selanjutnya adalah mouse. Nah, ini adalah contoh gambar mouse ya nak ya. Ini adalah gambar mouse optik, sedangkan ini mouse kabel. Jadi, fungsi dari mouse ini adalah sebagai alat penunjuk. Jadi, kalian bisa memilih gambar ataupun tulisan menggunakan mouse ya nak ya. Selanjutnya adalah printer. Nah, ini adalah contoh gambar printer. Printer digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar. Jadi kalian bisa mencetak foto di printer ya nak ya. Nah, selain untuk mencetak dokumen atau gambar, kalian juga bisa fotokopi ataupun scanner menggunakan printer. Nah, selanjutnya adalah flash disk. Nah, ini adalah contoh dari flash disk. Flash disk digunakan untuk menyimpan data. Jadi kalian jika ada video, kemudian ada foto, bisa kalian simpan di flash disk ini ya nak ya. Selanjutnya ada speaker. Jadi speaker ini adalah contoh dari speaker. Speaker digunakan untuk mengeraskan suara. Jadi jika kalian ingin mendengarkan lagu, kemudian memutar video, kalian bisa mengeraskan suaranya menggunakan speaker ini ya nak ya.
Baiklah, kita akan mereview lagi apa yang telah Miss sampaikan sebelumnya ya, agar anak soleh dan solehah lebih paham lagi ya nak ya. Nah, ini adalah gambar ya CPU. Jadi CPU ini adalah otak dari komputer. Selanjutnya adalah gambar monitor ya nak ya. Monitor ini untuk menampilkan gambar dan tulisan. Nah, selanjutnya ini adalah gambar mouse. Jadi mouse ini digunakan sebagai alat penunjuk. Nah, selanjutnya adalah gambar keyboard. Ya, gambar keyboard. Keyboard sebagai mengetik huruf dan angka. Kemudian selanjutnya adalah gambar printer. Printer digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar. Dan selanjutnya ini ada flash disk. Flash disk digunakan untuk menyimpan data ya nak ya. Dan yang terakhir ini adalah speaker. Speaker digunakan untuk mengeras suara ya nak ya. Jadi kalian bisa mendengarkan lagu menggunakan speaker. Baiklah, Miss harap kalian semua bisa memahami apa yang telah Miss sampaikan ya nak ya. Nah, untuk tugas anak soleh dan solehah di rumah adalah menggambar salah satu contoh perangkat keras komputer dan jelaskan fungsinya ya nak ya. Nah, diberi warna gambarnya ya nak ya agar tampak lebih menarik. Baiklah anak soleh dan solehah, demikianlah pemaparan materi dari Miss. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Miss sampaikan. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu di rumah dan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki ya nak ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.